Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Waalaikumsalam. selamat datang di podcast ASN Berakhlak bersama kami anggota kelompok 3 Angkatan 6 Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tahun 2022. Di sini saya Putri Larasati Sarjana Teknik sebagai moderator, ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Resvita SSTST dan Nurse Triningsi Sarjana Keperawatan. Podcast kita kali ini akan membahas tentang core value ASN yaitu berakhlak. Sebelumnya, core value ASN yang kita ketahui yaitu aneka, yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Namun pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value ASN terbaru yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Baiklah, pokok bahasan utama kita mengenai berakhlak akan dijelaskan oleh narasumber pertama kita yaitu Kak Resvita. Kepada Kak Resvita saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Putri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Resvita SSTFT. Saya di sini dari CPNS Fisioterapi di RSUD Depati Hamzah. Oke, kita mungkin di sini kita harus bertanya ya, kenapa perlu adanya perilaku berakhlak bagi ASN. Nah, jadi jawabannya kita ada di sini. Nanti kita kenapa perlu adanya perilaku yang berakhlak, perilaku yang baik untuk menjadi ASN yang berintegritas tinggi. Nah, jadi kita perlu tahu dulu ya apa berakhlak itu. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Ada 3 poin penting di antaranya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2 ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, 3 melakukan perbaikan tiada henti. Untuk akuntabel itu sendiri juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian selanjutnya, ada itu kompeten, yang terdapat juga 3 poin penting. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada harmonis. Terdapat 3 poin penting juga dalam harmonis ini. Yang pertama itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, selanjutnya ini kita ada loyal ya. Loyal ini juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk A, itu ada adaptif, ada 3 poin penting juga. Yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3, bertindak proaktif. Nah, yang terakhir ini adalah kolaboratif. Poin pentingnya itu, yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, terima kasih untuk cukup sekian dan terima kasih. Ini nanti saya kembalikan kepada Kak Putri ya sebagai moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus dari Kak Resvita.
Selanjutnya, pembahasan mengenai pentingnya nilai berakhlak bagi ASN yang akan dijelaskan oleh narasumber kedua kita, yaitu Kak Riningsih. Kepada Kak Riningsih, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Kak Putri atas waktunya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah dikenalkan juga. Nama saya Riningsih, boleh dipanggil saja Rini. Dan kebetulan saat ini bertugas di UPTD Puskesmas Melintang, Kota Pangkal Pinang. Nah, ini bahasnya kita tentang menyikapi tentang pentingnya nilai berakhlak bagi ASN. Mengapa penting? Mengapa? Nah, jangan sampai nantinya kita jadi ASN yang nggak ada akhlak. Jadi kita harus bahas mengapa pentingnya nilai berakhlak ini bagi ASN itu sendiri ya. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Putri di awal pembukaan dan juga Kak Vita, jadi yang melatar belakangi core value berakhlak ini adalah perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, makanya itu Kemenpan RB itu menetapkan core value baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai ASN. Core value-nya juga merupakan penggabungan dan pengerucutan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah. Jadi misalkan nih, instansi ini punya core value seperti ini, instansi ini punya core value seperti ini. Sebenarnya core value-nya sama, cuma penafsirannya mereka-mereka ini berbeda, makanya kenapa dibikin satu core value yang itu selain merangkum, dia juga mengerucutkan nilai-nilai core value yang ada di berbagai instansi ini. Jadi nanti core value yang baru ini, yang berakhlak ini, diharapkan ASN pusat maupun ASN daerah ini nantinya akan satu tujuan, gitu kan, satu pemahaman dan satu semangat juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, terus habis gitu, jadi kalau ASN tuh jangan pernah berpikir bahwa ASN itu minta dilayani, melainkan ASN itu harus memberikan pelayanan yang prima dalam membantu masyarakat. Nah, pemikiran inilah yang akhirnya mencetuskan sebuah branding, yaitu bangga melayani bangsa gitu. Jadi konsepnya adalah kita melayani bangsa gitu ya. Terus juga udah dijelaskan tadi ya tentang berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Jadi di dalam berakhlak tadi kan ada beberapa poin ya. Jadi setiap satu nilai, satu line itu ada 3 poin panduan gitu kan. Nah, dengan misalkan dengan kita memahami dan mengamalkan nilai berakhlak ini, harapannya itu kita bisa mengubah stigma negatif di masyarakat menjadi stigma yang lebih positif, kayak jargonnya BKN gitu, ASN kini beda gitu. Jadi harapannya ASN yang sekarang ini beda dengan ASN yang dulu gitu. Kalau dulu kan stigmanya wah negatif banget, banyak banget negatif tentang ASN. Nah, kita lagi berusaha buat ngebangun bahwa ASN yang kini itu beda dengan ASN yang dulu gitu. Nah, makanya nilai-nilai yang sudah ditetapkan ini, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan harus menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Kalau udah menjadi fondasi budaya, ini artinya kita akan terus melakukan setiap hari budaya kerja dengan nilai berakhlak ini gitu ya. Terus dengan ditetapkannya core value berakhlak ini harapannya menguatkan budaya kerja ini di bagian terutama di dalam melayani masyarakat gitu. Jadi orientasinya kita harusnya udah berubah nih, orientasinya udah orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional gitu. Nah, makanya kita sebagai ASN jangan sampai nilai berakhlak ini hanya sekedar jargon doang, melainkan kita harus amalkan. Nah, supaya apa? Supaya kemajuan bangsa itu terus maju gitu. Jadi kalau misalkan kita terus terapkan budaya ini, kita akan mencapai kemajuan bangsa yang optimal dan maksimal ya harusnya ya. Nah, terus pentingnya lagi adalah mendobrak stigma negatif menjadi stigma yang positif. Contohnya nih, kalau misalkan stigma negatif di masyarakat itu banyak banget muncul kayak terkait
praktek pungli atau misalkan untuk mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Nah, makanya itu kenapa kita harus melakukan pekerjaan itu sesuai dengan prosedur gitu. Jadi supaya tidak ada lagi stigma-stigma yang terkait pungli untuk mempercepat proses layanan. Nggak ada terus kayak stigma negatif lain kayak misalkan ASN ini hanya menghabiskan uang negara, terus pelayanannya buruk, cuma duduk-duduk di kantor. Nah, itu kita ubah dengan misalkan stigma yang negatif yang menghabiskan uang negara. Nah, ini kita harus lebih cermat nih, kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita harus gimana caranya mengubah sumber daya yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai ini menjadi lebih efektif. Contoh paling ringan adalah matiin AC, matiin lampu saat selesai bertugas gitu. Jangan dibiarin aja gitu, biarin aja kayak gitu, jangan. Terus juga meningkatkan pelayanan gitu kan. Jadi kayak misalkan setiap ada yang datang minta pelayanan kepada kita layani dengan baik. Senyum, sapa, salam itu terutama penting ya, karena kalau nggak gitu nanti masyarakat tidak akan percaya terhadap kita. Terus inovasi, kembangkan inovasi gitu. Jadi jangan hanya kerja pulang. Jadi kita harus mengembangkan inovasi dan kompetensi gitu. Kita harus buktikan bahwa sebenarnya ASN itu memang beda. ASN itu tidak hanya omong kosong. ASN itu benar-benar orang-orang pilihan. Tesnya juga susah kan. Jadi walaupun nanti misalkan dari nilai berakhlak yang kita terapkan saat ini nggak langsung ketahuan efeknya saat ini, maksudnya nggak kelihatan langsung stigmanya langsung berubah gitu, enggak, tapi setidaknya kita udah mulai dari langkah kecil untuk langkah yang lebih besar gitu. Nah, jadi setidaknya mulai dulu dengan diri sendiri, mulai dengan hal kecil gitu, supaya nanti kita bisa merubah sesuatu yang besar gitu sih. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Karena tadi juga udah disampaikan sama Kak Rasvita juga. Jadi sekian ya pemaparan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik dari Kak Riningsih. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah berakhlak sendiri merupakan core value yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta terdapat panduan perilaku dari ketujuh core value tersebut. Selain itu juga pentingnya nilai berakhlak bagi ASN agar setiap ASN memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat, serta yang paling penting dapat mengubah stigma negatif masyarakat kepada ASN menjadi nilai positif. Setuju ya kakak-kakak narasumber? Terima kasih kepada kedua narasumber atas kesediaannya dalam menyampaikan materi. Demikian podcast kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, khususnya rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak. Sampai jumpa.